Keren deh. Halo, apa suaranya bisa terdengar dengan baik? Keren deh. Halo, apa suaranya bisa terdengar dengan baik? Saudara, serba online, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Belanja mulai dianjurkan via daring untuk menghindari kontak fisik. Halo, halo guys.
Halo Kak, suaraku bisa kedengaran nggak ya? Iya, kedengeran kok. Tapi live-nya ternyata berhenti sebentar ya Kak. Oke.
Belum ya? Selamat Halo. sore, sambil menunggu live bisa dipersiapkan, kita langsung mulai aja ya, Kak. Ya, boleh. Oke. Halo, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Dan apa kabar?
Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di tengah pandemi ini. Dan selamat datang di Holiday Be Ready webinar yang diselenggarakan oleh Thirst Project Indonesia yang tengah berkolaborasi dengan IAIN LC Jakarta. Sebelum langsung memulai seminar ini, senang sekali perkenalkan saya Indira Joan Cecilia yang akan memandu webinar dan kemungkinan akan dibantu juga oleh Kak Arfiana sebagai founder Thirst Project Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana webinar ini akan berlangsung. Yang pertama, kami akan mengundang narasumber yang luar biasa, di mana pembicara ini merupakan perwakilan dari IAIN LC yang sebentar lagi akan saya perkenalkan. Dan poin kedua, kita memiliki sesi terpisah untuk menjawab pertanyaan yang datang langsung dari para partisipan melalui comment section. Jadi, bagi para partisipan, jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai topik seminar, kalian sangat diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan yang terakhir, mengenai link sertifikat internasional, kita akan publish di tengah webinar ini berlangsung dan akan hanya valid sampai 1 jam setelah webinar ini selesai. Yang kami harapkan, para partisipan tidak hanya berfokus pada link sertifikat, tapi juga memberikan atensi penuh kepada seminar kali ini. Sekian penjelasannya, mari kita langsung mulai ke webinar kali ini. Mari kita undang narasumber luar biasa kita yang merupakan Deputy of Executive Director dari IAIN LC Jakarta. Please welcome Kak Abdurrahman Al-Fatih. Ya, halo semuanya, moderator Indira. Ini perkenalan dulu ya. Iya, boleh Kak. Oke, terima kasih buat Indira. Selamat sore teman-teman semua dari Jakarta. Perkenalkan, nama gue Abdurrahman Al-Fatih Dal, biasa dipanggil Abdur. Sekarang gue diundang di webinar kolaborasi antara Thirst Project Indonesia dan juga IAIN LC Jakarta. Dan di sini gue berkapasitas sebagai Executive Director di IAIN LC Jakarta dan juga di beberapa organisasi lainnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang public speaking ya, tips PD public speaking. Tapi sebelumnya teman-teman mungkin bisa nanti persiapan mencatat, menulis, dan mengingat konten-konten penting dan tulisan-tulisan penting yang nantinya akan saya presentasikan di dalam webinar nanti. Baik, bisa dinyalakan aja Kak kameranya dan langsung memulai saja materinya. Oke, ini udah ya? Saya tadi udah. Ya. Oke. Sip. Ini langsung dimulai aja ya? Boleh Kak. Oke, terima kasih buat moderator. Aku izin share dulu, share screen. Oke, ini udah ya? Udah Kak. Oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada suara terputus atau share screen-nya berhenti, di moderator mohon kasih tahu aja ya. Baik Kak. Oke, terima kasih. Selamat datang teman-teman semua. Di sini kita akan membahas tentang public speaking, tapi kita akan fokusnya itu pada confidence building tips. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tips PD, tips percaya diri. How do we build confidence when we want to perform a public speaking in front of a public arena? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tips dan juga beberapa cara agar teman-teman nanti bisa menggunakan tips-tips ini di dalam public speaking teman-teman. Dalam konteks apapun ya, memimpin rapat OSIS, atau mengikuti lomba, atau sekadar berbincang santai di depan banyak orang. Public speaking itu settingnya banyak, dan nanti tips ini harapannya bisa dipakai oleh teman-teman semua. Tadi kita sudah perkenalan ya, cuman biarkan saya perkenalan lagi. Saya juga selain Executive Director di IAIN LC Jakarta, saya juga ada beberapa rintisan organisasi, salah satunya Klinik Kacamata Hukum, Carbon Ethics, aku sekarang di advisor di Carbon Ethics juga, NGO tentang carbon sequestration, dan juga yang terakhir ada Ulas Bahasa. Dia ini konten kebahasaan yang ada di Instagram. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa follow akun-akunnya, nanti kita bisa bicara lebih lanjut di situ. Oke, kita masuk ke webinar pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita akan ada beberapa seksi yang perlu kita bagi-bagi dulu. Jadi nanti teman-teman bisa paham dan juga bisa memulai dari nol sampai nanti tips yang terakhir. Nah, yang pertama adalah kita telusuri dulu nih, kenapa sih kita harus pede dalam public speaking? Why should you be confident in public speaking? Yang kedua, kita akan bahas tentang steps-nya, atau caranya, atau jalannya in building confidence for public speaking. Lalu yang terakhir ada example,
dan yang terakhir ada final remark juga. Nah, keempat journey ini akan menjadi batu tumpuan teman-teman dalam memahami teknik public speaking yang baik dan juga benar. Dan nanti gue sendiri akan coba sisipkan beberapa contoh agar teman-teman bisa tahu kira-kira bagaimana cara menyelenggarakan public speaking yang baik dan benar. Gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih tentang confidence atau arti dari confidence. Kalau kita lihat dari kamus Merriam-Webster, itu confidence atau kepercayaan diri atau PD itu diartikan sebagai a feeling or consciousness of one's power or of reliance on one's circumstances. Jadi kalau teman-teman lihat dari meaning atau pengertian dari confidence, itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu adalah conciseness. Itu artinya kesadaran diri bahwa ada perasaan yang kita yakini ada tentang kekuatan sesuatu atau seseorang. Dan kita bertumpu dan kita bergantungkan diri kita pada kepercayaan ini atau kekuatan ini. Jadi di sini tulisannya adalah of reliance on one's circumstances. Artinya kita tahu sesuatu itu ada sehingga kita menggantungkan diri atau bertumpu pada sesuatu tersebut. Nah, dalam konteks public speaking, confidence yang dimaksud adalah percaya diri dalam public speaking pastinya. Kita rely sama kepercayaan diri kita sehingga nanti pas saat kita public speaking itu kita tidak ragu-ragu. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, dan yang paling penting teman-teman, kita jadinya jago. Itu yang paling penting. Nah, di sini kita akan bahas tentang confidence di dalam public speaking. Kalau tadi Merriam-Webster, dia bahas tentang confidence secara umum. Dan secara umum diartikan sebagai reliance on one's circumstances. But what is really the meaning of confidence in public speaking? If you take a look at the slide, confidence in public speaking means only one thing. That you show not a single doubt in expressing your expression in a public stage. Definisi confidence public speaking adalah kalian sama sekali tidak menunjukkan keraguan sedikit pun saat kalian mengekspresikan pikiran dan ekspresi kalian di dalam suatu settingan yang bersifatnya publik. Nah, publik itu apa? Publik itu artinya ada banyak orang. Banyak orang itu bisa 5, bisa 10, bisa 15. Tapi yang bisa dipastikan itu lebih dari 1. Jadi kalau teman-teman bicara ke 2 orang sekaligus, bertiga totalnya, itu sebenarnya juga settingnya public speaking namanya. Jadi confidence in public speaking adalah tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Kak, mungkin ada yang bertanya nih, Kak, like not even a single doubt, benar-benar gak ada keraguan sedikit pun apa gimana, Kak? Jawabannya adalah, you can have as many doubts as you want. However, the audience will have to be rest assured that they will see zero doubts. Kalian boleh ragu sebanyak apapun, sesering apapun, seberkala apapun. Tapi yang audience tidak boleh lihat adalah jangan sampai keraguannya itu terlihat oleh audience atau orang yang mendengar public speaking kita. Artinya apa? Artinya teman-teman harus pintar dalam mengcover atau membuat orang-orang tuh nggak tahu kalau misalkan teman-teman dalam keadaan ragu. Contohnya apa? Contoh kalau misalkan dalam keadaan ragu, kadang orang ada yang tangannya gemeteran. Kadang ada yang mimik wajahnya itu sudah mulai terlihat ragu, sudah mulai terlihat panik. Itu nggak apa-apa. You can have as many doubts as you want, but try to not show it to the public. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengetahui tips-tips yang nanti akan saya jelaskan di kemudian slide. Nah, yang paling penting adalah di dalam diri kita boleh ragu, kita boleh mencoba untuk tidak 100% confidence. Tapi audience nggak boleh tahu. Kenapa? Karena audience sudah menyempatkan waktu dia untuk duduk mendengarkan kita, bukan untuk melihat kita ragu, tapi untuk melihat kita perform and deliver public speaking yang baik dan benar. Jadi jangan teman-teman tunjukkan hal tersebut dan pastikan audience juga nggak tahu. Ada caranya. Caranya gimana? We need to know the steps in public speaking. The first one is self-practice atau praktis secara mandiri. Praktik secara mandiri. Practice by yourself before taking the stage. Get feedbacks. Try, fail, and try again because confidence is not built in one night. Cobalah untuk praktik secara sendiri dulu. Kak, kalau misalkan aku pengen belajar sama orang lain dulu, boleh nggak pertama-tama? Baiknya itu adalah kalian coba sendiri dulu. Coba sendiri biar tahu ukurannya sampai mana. Coba ngomong di depan cermin atau di depan kamera HP, cobalah teman-teman untuk public speaking selama 5 menit aja, atau 1 menit, tentang topik apapun, misalkan topik tentang yang teman-teman suka. Teman-teman dari jurusan ekonomi,
coba misalkan bahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Atau teman-teman dari kedokteran, coba bahas tentang tips-tips menjaga kesehatan selama 1 menit tanpa baca skrip. Kalau teman-teman sudah self-practice, teman-teman bisa tahu tuh ukuran teman-teman tuh apa. Oh, kalau aku Kak, aku bisa lancar di awal-awal, tapi biasanya di tengah-tengah aku sudah mulai ngeblank. Ada juga yang di awal itu ngeblank, tapi di tengah-tengah sampai akhir dia lancar. Nah, self-practice, make sure that you know exactly your capability. You have to know your capability. To what extent is the maximum capability that you can show to the public. Jadi teman-teman harus tahu dulu kapabilitas teman-teman itu sampai mana. Biar nanti kalau misalkan dianggap dalam rentang 0 sampai 100, kapabilitas teman-teman itu cuma sampai 75 misalnya. Nah, the remaining 25% can be helped by getting feedbacks from people who already know and who are really good in public speaking. Jadi di saat itu kita bisa minta tolong sama yang lebih jago. Nah, makanya kita setelah self practice kita get feedbacks. Setelah get feedbacks, feedbacknya kita olah, kita gabungkan dengan self practice kita yang di awal. Try, fail, and try again. Kenapa ada failnya di tengah? Karena every great person starts with a failure. Setiap orang yang hebat itu pasti mulai dengan kegagalan. Banyak inventor-inventor, penemu lampu, penemu listrik, itu dia harus melakukan eksperimen ribuan kali sampai dia bisa menemukan sesuatu. Jadi teman-teman tuh harus dipastikan gagal. Itu yang paling penting. Jangan takut gagal karena kegagalan itu pasti. Yang nggak pasti adalah cara tahu gimana teman-teman bangkit dari situ. Kita nggak bakal tahu tuh setelah kita gagal, apakah kita akan jauh lebih baik atau enggak. Tapi yang bisa dipastikan adalah setelah teman-teman gagal, teman-teman tahu apa yang harus dikembangin. When you fail, you know exactly which aspects of public speaking that you need to improve. Dan kadang hal-hal seperti ini yang justru tidak dipahami oleh orang banyak. Dia maunya langsung perform aja, mau langsung deliver public speaking tanpa ada try, fail, and try again. Kenapa ini semua dilakukan? Karena yang terakhir, confidence is not built in one night. Kepercayaan diri itu tidak dilakukan di dalam satu malam. Dia itu tidak terwujud dalam satu malam. Yang kita bawa nih, lalu nextnya adalah kita bawa ke step yang kedua. Cover what can be covered. People make mistakes anytime. Therefore, you have to cover your mistakes if you feel you're about to have one. Kalau misalkan teman-teman mau membuat suatu kesalahan dan teman-teman tahu nih kesalahan itu bakal datang. Misalkan teman-teman udah persiapan di menit kesekian, teman-teman tuh harusnya bahas topik B. Tapi teman-teman tuh malah bahas topik C, yang mana tuh harusnya bahasnya tuh nanti di akhir. Nah, kalau udah terlanjur, udah kebahas topik C, you know you're about to have this mistake, cobalah untuk cover what can be covered. Cobalah untuk improvisasi. Try many options. Contohnya apa? Such as taking a deep, slow breath before continuing your speech. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih, bingung, cobalah untuk berhenti bentar dan olah katanya sedemikian rupa biar orang tuh nggak tahu kalau misalkan sebenarnya teman-teman tuh salah. Contohnya apa? Contohnya gini. Pada hari ini saya akan membahas tentang simpulan mengenai topik kita hari ini. Nah, itu kan udah pembukaan tapi udah ngomongin simpulan. Nah, kalau teman-teman udah terlanjur ngomong seperti itu, cobalah untuk cover what can be covered. Contohnya gimana? Misalkan contohnya gini. Pada hari ini kita akan membahas tentang simpulan mengenai menjaga kesehatan. Tapi kita tidak hanya menjawab atau membicarakan tentang kesehatan saja, teman-teman. Simpulan saya akan bawa akan saya bagi-bagi kembali menjadi bla 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 bla. Nah, contohnya seperti itu. Jadi udah keseliwer, udah kepleset ngomong simpulan, cobalah untuk di re-engineer, cobalah reverse engineer, cobalah dikelola ulang biar strukturnya itu tetap ngikutin sama plan teman-teman yang awal. Nah, ini bawa kita ke tempat yang tiga nih. It's all about jam terbang. It's all about practice. It's all about having as many experience as possible. Kenapa? Karena public speaking is a matter of growth. You grow this skill every single day in any setting. Jadi public speaking itu bukan teman-teman di panggung, terus teman-teman ngobrol ke orang banyak. Misalkan pas lagi wisuda atau pas lagi ada lomba. Enggak. Tapi public speaking itu can be done in any setting, in almost every single day, and sometimes, most of the time bahkan, you don't even notice that you are doing a public speaking contest. Jadi teman-teman tuh kadang tahu public speaking itu settingnya gimana, tapi nggak sadar kadang hal-hal yang kecil itu sebenarnya juga public speaking. Contohnya apa? Contohnya misalkan teman-teman lagi ngumpul nih, teman-teman yang lain berlima misalkan, terus ngobrol, cerita masing-masing. Nah, terus udah cerita,
itu teman-teman nanti bisa tahu tuh kira-kira pas cerita giliran teman-teman, yang lain diam. Teman-teman kamu doang nih yang cerita, lu doang. Nah, saat itu udah public speaking sebenarnya. Meskipun settingannya nongkrong di kafe misalnya. Nah, practice and fail. Kita harus tahu kapan harus practice, kapan harus fail. Buatlah porsi yang sesuai, yang diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Do it every day until you know that the audience will have a hard time spotting a single doubt on your performance. Lakukan sebaik mungkin, sesering mungkin, sekeren mungkin, sampai-sampai audience itu kesulitan buat nyari kesalahan teman-teman. Jadi, do it every day, every single day, until the audience have a hard time to spot any single doubt, any single mistake from your performance. Jadi, cobalah untuk lakukan setiap hari, sesering mungkin, sebanyak mungkin, jadi audience sampai susah nyari kesulitan. Because when audience has a hard time spotting a mistake or a doubt, it is exactly the time where you are really good at public speaking. Kalau orang-orang udah susah, udah kesulitan, itu teman-teman udah selangkah lebih maju, setingkat lebih naik. Dan itu adalah growth, itu adalah kemajuan yang harus di nurture, harus dipelihara sesering mungkin gitu. Nah, ke slide berikutnya, ini agak narsis sedikit ya, maaf ya, cuman ini adalah contoh proses. Contohnya gini, go test the pool. Yang pertama, go test the pool. Try doing everything with full preparation. You've never talked in front of 100+ audience. Try standing in the podium and inhale the stage. Teman-teman gak pernah ngomong di depan audience yang ada 100 orang. Atau 1000 bahkan. Cobalah untuk berdiri di podiumnya dan coba lihat pemandangan yang teman-teman lihat dari sisi podiumnya. Gue sendiri pernah ngomong di depan 100 orang, dan bahkan gue pernah ngomong di gelanggang olahraga, semacam stadium di bola basket gitu di Jakarta Selatan, yang waktu itu audiensnya kurang lebih 1000 kalau nggak salah, 1000 anak SMA. And I have to talk about tips on being accepted in college, in UI to be specifically. Jadi 1000 orang, ada 3 ya, ada di bawah, di sisi kiri, di sisi kanan, kayak gelanggang olahraga pada umumnya, dan semuanya duduk, dan gue juga duduk. It's actually very exciting, tapi gue nggak bisa menolak bahwa gue takut ada mistake, gue takut teman-teman audience tuh melihat mistake. Nah, yang gue lakukan adalah before performing the public speaking, I arrive like 15 minutes earlier before the schedule, dan gue coba untuk lihat pemandangannya. Oh, nanti kira-kira gue harus ngomong ke arah ini dulu, terus gue baru kesini, terus gue baru kesini. When you know you're testing the pool, you are already 1-2 langkah lebih duluan dibandingkan mereka yang langsung test the pool tanpa preparation. Kalau di step kedua kita lihat, make yourself comfortable. When you know the pool, when you acknowledge all of the things that you have to know regarding the audience, regarding the setting, regarding the place, the time, the topic, when you know all of that, the next thing that you have to do is to make yourself comfortable. Kalian harus buat diri kalian nyaman. Contoh sekarang, public speaking. Ini kan yang daftar ada banyak ya. Tapi karena settingnya online dan gue sendiri juga nggak ngeliat muka-mukanya, gue harus senyaman mungkin. Contohnya apa? Contoh, lakukanlah webinar ini di ruang yang tertutup dan terkunci. Jadi nanti nggak ada orang keluar masuk dan nggak hilang fokus. Jadi making yourself comfortable itu di-adjust, diadaptasikan atau disesuaikan dengan setting teman-teman. Teman-teman lagi ngomong di depan podium, sesuaikanlah dengan di podium. Teman-teman webinar di tengah-tengah jalan, maka sesuaikan pakai headset atau nanti volumenya dikencengin, suaranya kencengin dan sebagainya. Research the topic, itu yang kedua. Research the topic and the audience will know bahwa teman-teman udah prepare. Know and prepare for the worst. Cobalah untuk mengetahui dan mempersiapkan yang paling buruk. Contohnya apa? Contohnya tiba-tiba mic-nya mati, atau tiba-tiba mati lampu, atau tiba-tiba macam-macam tiba-tiba. Cobalah untuk spot itu semua dan craft a speech that can accommodate all of those things in the most comfortable way possible. Jadi cobalah untuk bikin plan mitigasi, rencana mitigasi senyaman mungkin, biar teman-teman nanti juga sesuai apabila teman-teman nanti mau perform public speaking. Nah, yang ketiga adalah take the stage. Kalau udah go test the pool, udah make yourself comfortable, yang terakhir adalah you take the stage. Feel the stage and then grab the mic. Cobalah berdiri di atas podium dan grab the mic.
ambillah mic-nya. Atau kalau nggak pakai mic, ambillah mikrofonnya dan sebagainya. Kalau udah itu semua, it is best assured kalau teman-teman nanti bakal lancar dan it will be very very exciting when you already have a public speaking skill dan saking udah biasanya you don't need any script, you don't need any text, you don't need any document for you to read when you do your public speaking, because to me personally the best public speaking adalah public speaking yang dilakukan without any script atau tanpa adanya text script gitu, which we see some example. Jadi the first step for all new public speaker adalah find a mentor, senior, or a friend that has been quite familiar with public speaking and also absorb the knowledge. Jadi kalau udah prepare semuanya nih, carilah orang yang lebih ngerti. Mentor, senior, a friend, anyone. Siapapun, cobalah dicari orangnya dan belajar. Dan serap semua pengetahuannya, absorb all the knowledge. Jadi nanti teman-teman bisa perform gitu. Nah, misalkan learn the basic rule. Know these simple rules first to become confident. Jadi, yang pertama adalah eye contact. See the audience. Ini gua ngelihat ke webcam laptop. See the audience, move your eyes back and forth with the audience. Jadi, karena ini kamera laptop yang tidak bergerak, kita fokusnya ke depan. Tapi kalau misalkan kita di public stage yang orang-orang tuh ada di kiri, di atas bahkan atau di kanan, di bawah, move your eye contact-nya itu dijaga. Jadi kalau ngomong misalkan gini, selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya bla bla bla. Di sini saya akan menjelaskan tentang bla bla bla. Nah, dilihat tuh dari kiri ke kanan dilihat, jadi eye contact terjaga. Kenapa sih eye contact itu penting? Karena kalau udah ada eye contact, audience feels not only comfortable, but also they feel connected with you. Mereka tuh merasa terhubung dan merasa dihormati. Kenapa? Karena kita mendengar seseorang di depan ngoceh sendirian, kita tuh harus punya alasan kenapa kita harus dengar orang tersebut. Ya nggak sih? Kalau orangnya aja nggak jaga eye contact, how should we even listen? Ya nggak sih? Gimana cara kita mau mendengar kalau misalkan orangnya aja nggak ngeliat kita? Gitu. So, for the case where the stage is public and people are around you, cobalah maintain sustainably, continuously, dan juga yang paling penting proportionally atau sesuai proporsi. Jadi dilihat tuh dari kiri, kanan ke kiri. Yang kedua adalah body language. Body language itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman lihat dari tadi aku public speaking itu tangannya main. Tangan main, kepala main, mata main. Kalau aku cuman gini doang nih. Cuman gini, tegak, ngomong. Ya teman-teman, public speaking itu gini, tipsnya itu gini. Itu teman-teman pasti udah exit Google Meet ini. Teman-teman udah exit, udah bosen. Tapi when you play with your body language, your hands, your arm, your eye, your head, your mouth, you feel that you are connected with the audience, and vice versa, the audience feel connected with you. Jadi kalau udah ada koneksi, udah ada hubungan, fokus tuh terjaga. Jadi bosan, rasa ngantuk dan sebagainya itu hilang when someone is already focused. Jadi maximize all the gesture to amplify your message. Amplify itu apa? Amplify itu memperbesar message yang kita buat. Contoh, pesan yang ingin gue sampaikan from the very first beginning of this webinar until the very end adalah biar teman-teman itu confident. Dengan cara apa? Dengan cara gue menunjukkan bahwa gue melakukan ini semua tanpa script, without script. Bahkan gue presentasi ini lagi present, mata gue itu ke kamera. Jadi kalau gue mau baca, itu kelihatan. Jadi misalnya gue ngeliat gini, gue baca nih yang bawah, itu kelihatan. So what you can do adalah cobalah lihat sekilas saja, terus cobalah untuk improve. Jadi in public speaking, it's all about improvisation. Jangan bikin teks apalin. Misalkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, bla 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 bla. Saya di sini mempresentasikan bla bla bla. Orang tuh bakal tahu, oh ini orang tuh ngapalin teks loh. Orangnya itu ngebaca dari yang apa yang udah dia ingat. It's very boring. It's very not interesting. And don't do it in a public speaking stage. Kalau teman-teman mau sendirian boleh. Cuman kalau in a public speaking, don't do it. Oke? Okay? Yang membawa kita ke hal ketiga. Speak, stop. Maksudnya apa tuh Bang? Kok speak, stop? Bukannya public speaking speak ya, bukan public stopping. Nah, yang perlu diketahui adalah take a moment after each remark. Cobalah untuk ambil a very small gap of silence after each remark. Kalau teman-teman perhatiin dari gua ngomong dari awal sampai akhir, there has always been
a small gap of me pausing, dari gue nge-pause, diam dulu sebelum gue lanjut, until I continue my remark atau my content plan atau my story. Jadi ada gap kecil yang mungkin teman-teman gak sadar, tapi kalau teman-teman perhatiin itu ada. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau teman-teman perhatiin, itu setiap gue selesai satu konten atau topik, itu biasanya gue ada small gap. Nah, misalkan kayak tadi tuh, gue berhenti bentar, like 1-3 seconds, to know exactly what I want to say next. Dan ini penting. Kenapa? Karena satu, kalian harus runtut, kalian harus teratur, terstruktur. Yang kedua, audience tuh sama-sama kayak kita. We are both humans. Kita dua-duanya ini manusia. Kita butuh waktu buat fokus dan mencerna. We have to have a time for us to first acknowledge something and also absorb the knowledge and also make ourselves understand something. Jadi kalau misalkan nggak ada gap, nggak ada waktu pause, itu orang tuh susah buat ngomong. Jadi tips ketiga itu sebenarnya stop, speak, stop, speak, stop, speak, stop. Kapan tuh stopnya, kapan speaknya, itu disesuaikan dengan topiknya. Kalau masih topik ini dan topik ini, dua topik yang berbeda, cobalah untuk ngasih stop di tengah-tengahnya, jangan ngasih stop di awal. Karena nanti orang pas sudah nyambung berdua, orang tuh jadi nggak tahu which one is which, topik mana yang topik tertentu gitu kan. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, yang terakhir adalah try to craft a story. Jadi public speaking, it's very different with lecture. Lecture atau kuliah itu public speaking, but not the type of public speaking yang didesain biar orang itu bisa stay intact, stay focused for a long time. Jadi kalau di kuliah, teman-teman yang mahasiswa, itu dosen senior ngoceh 2 jam itu orang fokus paling cuma 15 menit pertama atau 20 menit pertama. Sisanya udah mulai main HP, minum, terus bahkan tidur. Tapi in a public speaking, we have to make everything as concise as possible. Jadi kita harus bikin tuh jangan kelamaan, jangan kependekan. Jadi regardless of how complicated the topic is, craft it into a story. Jadi sekompleks, sesusah, sesulit apapun topiknya, bikinlah sebagai suatu cerita. My very own story buat webinar ini, I crafted from when you are having zero knowledge of public speaking until you have 100% tips on doing public speaking. Jadi gue desain biar orang tuh tahu dulu basicnya dulu. Oh, public speaking itu gini. Pagernya tuh ini. Kalau udah lewat, baru craft a story. Jadi kalau gue sendiri, versi story gue adalah story yang make sure people remember stories better than boring lectures. Kita harus tahu kapan orang itu grasp knowledge easily, kapan mereka susah. Jadi kalau mereka udah agak susah, kita harus bisa tahu, kita harus udah mulai acknowledge bahwa oh, presentasi kita ini udah mulai agak ribet loh. Cobalah untuk slow down. Cobalah untuk di re-emphasize atau ditekankan ulang mana sih yang penting. Nah, conclusion-nya, nah ini udah mau selesai. Conclusion-nya adalah ada 4, teman-teman. Ini gue gambar biar dari daun yang kecil sampai daun yang gede. Jadi yang pertama self-practice. Self-practice adalah saat kita ini emang kecil. Dalam artian, it is the time for you to empty your glass and absorb as many knowledge as possible. Dan bersiap-siap untuk tumbuh. Jadi di tahap self-practice, it is very okay for you to fail. It's very okay for you to not have a good public speaking. It is very okay for you to not have a consistent public speaking. Jadi ini adalah saat dimana itu teman-teman tuh emang maklum, emang diterima buat practice sebanyak mungkin, sekeren mungkin. Sebelum masuk tahap kedua, when you have to get feedbacks and evaluation. Jadi kalau udah kita tahu nih our weaknesses, our strength, our opportunity, our threat, kalau kita udah tahu itu semua, baru kita ambil feedback dan evaluation. Di saat inilah tumbuh. Di saat inilah kita udah mulai tumbuh. Dan saat kita mulai tumbuh, kita mulai mengisi lobang-lobang yang tadinya kita nggak bisa isi sendiri. Kalau ibaratkan sebuah lobang, maka kita bisa ngisi 5 lobang nih kalau kita self-practice. Tapi sisa 3-nya, sisa 2-nya, itu nggak bisa. Sekeras apapun kita mencoba untuk melakukannya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena these are dedicated spots for people to be given feedbacks and also evaluation from people yang lebih ngerti, dari orang yang lebih ngerti. Nah, berikutnya adalah mencoba untuk melakukannya lagi dengan feedback yang udah dikasih. Jadi, retry and re-self-practice. Coba ulang dan cobalah untuk praktis secara sendiri lagi. Self-practice, get feedback,
Resell practice. Kalau udah gede banget nih daunnya nih, that's when you have to take the stage, grab the mic, dan cobalah ngomong public speaking. Jadi yang terakhir adalah perform or deliver, atau perform public speaking dimana teman-teman udah lepas dari semua feedback, dari evaluation. It's time for you to hit the stage, it's time for you to knock out the audience, dan juga kasih tahu ke mereka bahwa I'm really good at public speaking. That's the thing about public speaking. It's all about confidence. Kalau udah nggak confidence, sepintar apapun lo, secermat apapun lo, seteliti apapun lo, when you don't have any confidence, it will be very hard for you to perform public speaking yang oke dan juga bagus. Jadi, my conclusion is these 4 steps. Semua yang tadi udah gue jelasin, itu diringkas dalam 4 step ini. Sekian dari saya, dari gua, dan semoga teman-teman bisa belajar banyak tentang public speaking, karena public speaking itu seru banget. Kalau teman-teman tahu, I'm not a very extrovert person back in the day, tapi gue coba untuk ngobrol, gue coba untuk nongkrong, gue coba untuk belajar sama orang yang lebih ngerti. Jadi gue udah lumayan oke. Gue nggak bilang oke, cuman udah lumayan. Public speaking itu gue udah nggak ragu, udah nggak pusing, udah nggak bingung dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa follow Instagram gue. Ini promosi dikit, bisa follow Abdul Al-Fatih. Kadang gue juga suka ngasih tips-tips public speaking. Setiap hari gue pasti ada update tentang tips-tips yang bisa teman-teman pakai. Tenang aja, bakal follow back. Nah, selain itu, teman-teman bisa email, bisa connect di LinkedIn, ataupun tertarik buat follow IOIN Jakarta atau organisasi yang aku ikutin lainnya, itu juga boleh banget. Jadi, semoga teman-teman bisa belajar banyak, dan in the Q&A session, semoga teman-teman bisa nanya sebanyak-banyak mungkin, dan aku akan jawab sebanyak mungkin juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, silakan moderator. Baik, terima kasih ya Kak atas ilmunya yang sangat luar biasa. Ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja kali ya ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Pertanyaan-pertanyaan ini kami tim Thinkers Project itu mengambil dari pada saat proses pendaftaran. Nah, pertanyaan pertama ini, bagaimana sih mengatur intonasi kita saat public speaking? Oke, thank you Indira. Jadi kalau buat ini kedengeran ya suaranya? Kedengeran nggak, Dir, suaranya? Kedengeran, Kak. Oke. Jadi buat intonasi suara, it's all about diversifying kapan buat intonasinya itu kencang atau intonasinya itu cepat, dan kapan buat intonasi itu lambat dan juga terstruktur. So, in my opinion, kalau gue pribadi, gue itu ngomong cepet di awal, di akhirnya gue lambatin. Jadi intonasi suara gue itu gue sesuaikan dengan emphasis yang pengen gue coba tekankan. Contoh, if I want to state that public speaking is important, gue bakal nekanin di public speakingnya, importantnya gue kecilin. Contohnya gimana? Contohnya gini, you have to know that public speaking is important. Jadi gue nekanin di public speaking, karena kenapa? Karena kalau public speakingnya mereka udah fokus, dengerinnya intonasinya udah gede, importantnya juga ikutan, meskipun importannya intonasinya gue kecilin. Jadi kalau menurut gue, intonation is all about emphasizing what you think it's the most important to be emphasized. Jadi cobalah cari untuk yang paling penting ditekankan. Jadi nanti kita tahu kapan untuk mengatur voice intonation yang sesuai dengan apa yang ingin kita omongin. Gitu sih, Dir, kalau dari gue. Oke. Terus seperti poin yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa kunci utama dari public speaking itu sebenarnya adalah confident, pede dalam menguasai panggung. Nah, gimana sih caranya kakak menguasai panggung? Kayak misalkan Oke. Gue coba jawab ya. Jadi, when you are trying to own the stage, when you are trying to make sure that the audience, the stage is yours, menurut gue, you have to know exactly what you want to say in exact time, in any exact setting. Jadi, kalian harus tahu kapan harus ngomong di setting yang sesuai dan waktu yang sesuai. Ingin menguasai panggung,
berarti ingin menguasai audience. Panggung, it's the place where you are trying to speak. Tapi audience is what makes a stage a stage. Audience adalah yang membuat sebuah panggung itu panggung. Karena panggung berbicara itu tidak akan menjadi sebuah panggung berbicara kalau kita nggak ada audience. Jadi the main priority itu adalah audience-nya. Urusan panggung itu bakal dikuasain setelah teman-teman itu paham kapan dan bagaimana harus connect sama audience. Jadi my answer to the question adalah gimana caranya untuk teman-teman menguasai relasi atau hubungan teman-teman dengan audience when you are doing public speaking, dan saat itu juga panggung bicara itu udah jadi milik teman-teman gitu sih kalau dari gue. Baik, pertanyaan ketiga, public speaking itu biasanya orang memiliki stigma tersendiri ya. Kayak public speaking itu untuk orang yang ekstrovert, orang yang pede. Terus gimana sih Kak untuk mematahkan stigma publik tersebut? Bahwa sebenarnya introvert itu bisa kok menguasai publik, tetap bisa melakukan public speaking. Oke, jadi ya it's a common knowledge that public speaking itu ranahnya orang ekstrovert atau orang yang suka berbicara dengan sering gitu ya. But to me personally, I think public speaking is a place for both introvert and also extrovert. Jadi public speaking is not about, hey, do you have this in order for you to perform public speaking? Enggak. Tapi public speaking it's all about what you can give once you have the stage. Jadi menurut gue baik extrovert mau introvert itu have the same fighting chance. Dia punya kesempatan untuk perform yang sama, tapi at the same time mereka juga punya penyesuaian yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. For instance, orang yang introvert yang jarang ngomong sama orang luar itu misalkan, itu dia harus biasain dulu dia tuh kalau ngomong tuh nyamannya gimana. Kalau introvert, kalau extrovert karena dia udah sering ngomong sama orang dan biasa, yang harus dibenerin adalah isi dari bicaranya. Are they really connecting with the audience atau mereka cuman ngomong aja tapi audience tuh nggak ngerti mereka tuh ngomong apa. Jadi try to for anyone introvert maupun extrovert, try to make sure that you know your weaknesses, your strengths before delivering public speaking. Karena yang paling penting itu adalah again connect with the audience gitu sih. Yeah. Nah, untuk pertanyaan yang kali ini itu pertanyaan yang dari data itu sangat banyak ditanyakan. Nah, gimana sih caranya mengatasi kekurangan kita seperti kayak cadel, gagap gitu dalam menyampaikan materi? Oke. Jadi for the answer, I'm not speaking because I have experience in the question karena gue nggak cadel dan gue nggak gagap. Jadi truthfully gue in no capacity to answer the question, but if I can give some input, kalau gue bisa ngasih tips-tips, cobalah untuk teman-teman yang ada kesulitan buat berbicara, cobalah untuk menghindari kata-kata yang emang sulit buat diucapkan. Contoh, for me misalkan, ada kata-kata yang gue tuh agak sulit untuk ucapin. Contohnya kata-kata yang ada di ranah ilmu sains. Nah, yang bisa gue lakukan adalah cari alternatif yang lebih dipahami oleh orang banyak, tapi tidak mengurangi esensi dari kata yang pengen gue coba ucapin. Contohnya apa? Contohnya misalkan tentang energi terbarukan. Itu kan for some people it's very rare, it's very strange to hear. Itu sangat aneh buat didengar. Tapi gue coba cari misalkan padanan yang lain. Contohnya energi terbarukan gue ganti dengan energi yang bisa dipakai ulang misalkan. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang cobalah teman-teman cari alternatifnya. Mau yang gagap, mau yang cadel, karena when you know which word to use, you know kapan harus nggak ngasih tahu doubt atau keraguan kalian. Jadi cobalah untuk memperlihatkan apa yang kalian paling jago, karena when someone already knows that you're good at public speaking, orang tuh nggak bakal thinking dua kali, dia nggak bakal mikir dua kali buat cari tahu dia ini tahu ini apa enggak ya. Gitu. Jadi just show your strength and cover your weaknesses. Karena di public speaking itu, it's all about saying what you want in the most convenient setting possible. Jangan kasih yang kalian gak ngerti dengan harapan gue juga bisa gitu loh. Jangan, tapi tunjukin yang kalian bisa aja. Gitu sih kalau dari gue. Baik.
Terus untuk selanjutnya, dari proses-proses yang tadi udah ditampilkan nih oleh Kak Abdurrahman, proses apa atau panggung apa yang Kakak anggap itu sebagai batu loncatan terbesar sampai Kakak bisa ada di posisi profesional public speaker ini? Oh, oke. I'm gonna say, gue bakal bilang ada dua setting. Yang pertama yang tadi gue cerita di awal, when I had the experience to talk in front of more or less 1,000 people atau bahkan lebih, gue lupa, di Jakarta Selatan. Waktu itu acaranya tentang tryout tuh mock test ya, tes simulasi SBMPTN apa UN gitu, gue lupa. Dan itu audiensnya anak SMA, dan gue ngelihat kuantitasnya itu yang jadi tantangan. Jadi karena ada 1.000 orang, itu agak sulit buat maintain fokus, maintain consistency in delivering the same proportion of public speaking. Jadi gue agak coba untuk gimana caranya orang yang di tengah itu sama bisa dengarnya sama orang yang ada di ujung sana. Jadi that's the challenge di situ. The other public speaking setting yang I think personally as a stepping stone gue adalah, I think when I speak in a conference in Malaysia, in Kuala Lumpur. Jadi waktu itu gue ada acara namanya Global Go Summit, dan itu dihadiri sama kurang lebih 120-an delegasi dari 25 negara. Nah, itu gue kebetulan lolos ke tahap yang terakhir, dan siapapun yang lolos ke tahap terakhir, jadi ini kayak lomba gitu, lomba yang lolos ke tahap terakhir, mereka bakal harus perform in a public speaking stage yang itu gede banget. Itu kayak panggung yang gede banget, kayak bener-bener gede banget, bahkan lebih gede dari yang gelanggang olahraga stadium yang gue ceritain tadi. Nah, ini is a very challenging experience. Kenapa? Karena I was still in my 4th semester kalau nggak salah, dan jam terbang gue tuh belum banyak. Gue lebih banyak ngobrol sama orang Indonesia compared to orang luar pas awal-awal di situ. Jadi gue mencoba untuk pakai pesan yang sesimpel mungkin tapi in the most powerful way. Nah, alhamdulillah gue menang di situ, dan because of that gue gain confidence buat menaklukkan challenge-challenge berikutnya. Jadi gue coba untuk ngobrol di depan dosen yang udah senior, itu bisa. Gue nyoba di depan anak SMP yang vocabnya mungkin gak sebanyak anak kuliahan, itu juga bisa. Jadi it's all about learning from every single experience that you have and you apply it into the next experience that you will have. Jadi every single experience, setiap dia bersilih berganti, di saat itu pula kalian belajar. Gitu sih kalau dari gue deh. Baik, dari tadi kan kakak juga udah menyebutkan beberapa poin yang menjadi hambatan saat berpublic speaking. Nah, ada beberapa hambatan yang common nih. Yang pertama itu keluarnya kita suara gitu saat mikir. Dan hambatan yang kedua itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan yang di luar topik. Itu gimana ya untuk mengimprovisasi supaya kita tidak terlihat tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Oke. Ini pertanyaan bagus banget. It's a very good question. Jadi in public speaking, it's very common for people to speak dan sebagainya. Dan gue yakin semua orang from the very early stage of learning public speaking itu pasti pernah untuk mengeluarkan namanya gumaman ya. Gumaman itu yang dan sebagainya. Nah, in order for you to prevent that from happening, cobalah untuk berbicara pelan-pelan di saat teman-teman itu udah mulai kesulitan. Jadi misalkan di saat gue udah buntu nih, kayaknya gue udah ngomongin semua topik ini deh, tapi masih ada sisa 2 menit nih. What should I do? Cobalah untuk 2 hal. Yang pertama, take a slow pause. Cobalah ambil pause yang sangat pelan sebelum nanti melanjutkan. Yang kedua, what you can do adalah to restate apa yang lo udah omongin 2 kali atau 3 kali. Jadi misalkan kayak gini. Misalnya gini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips-tips public speaking. Tips-tips public speaking yang ini akan saya jelaskan dengan gini. Jadi cobalah untuk restate kata-kata yang teman-teman itu udah tahu. Ini kayaknya di menit sekian ini gue bakal banyak gumaman dan sebagainya deh. Nah, cobalah untuk di restate ulang, tapi konstruksi kalimatnya dibongkar ulang. Jadi misalkan saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang tips-tips public speaking. Tips-tips public speaking ini akan saya jelaskan melalui cara-cara seperti ini. Yang pertama adalah gini. Jadi, when you know that you're about to have a moment of silence yang
memungkinkan teman-teman mengeluarkan gumaman, cobalah restate. Selain restate, take a slow pause. Nah, terus buat pertanyaan berikutnya, untuk mengatasi ini semua, cobalah untuk melihat konteksnya ulang. Kalau misalkan udah kepleset ngomong kenceng pula, cobalah untuk terlihat seakan-akan it's part of the speech. Contohnya gini, I'm about to give you tips on public speaking, tapi gue juga pengen coba ngasih contoh orang saat bingung. Jadi orang tuh nggak tahu ini si Abdur tuh lagi nyontohin orang bingung apa dia yang bingung. Contohnya gini, in a public speaking, there has always been a moment where people get confused. People get confused when they say what I just said. Nah, itu contoh dari sekian banyaknya contoh yang teman-teman bisa pakai buat menanggulangi gumaman. Jadi cobalah untuk merekonstruksi ulang dan menstrukturisasi ulang konten speech-nya agar tidak terlihat bingung dan kitanya juga tidak terlihat kesulitan. Nah, buat pertanyaan berikutnya yang soal pertanyaan ada orang nanya dan kita nggak tahu jawabannya dan gimana caranya kita pengen kelihatan tahu, my suggestion would be try to answer from the topic that you have covered in the previous speech. Jadi di menit awal kalian mau ngomongin topik apa, tapi dia nanyanya topik yang nggak jelas, cobalah jawab dengan topik itu. Dengan berbagai contoh, misalkan contohnya gini, saya ingin menjawab pertanyaan Anda menggunakan perspektif topik yang kita sudah bicarakan tadi. Sependek pengetahuan saya, jawaban dari pertanyaan adalah ini. Tapi untuk aspek yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa mengeksplorasi ulang dengan mengetahui hal ini. Yang mana kontennya, topiknya sudah kita bahas, ini. Jadi, cobalah untuk try to talk as long as possible, so that people know, oh ini orang ngerti nih. Padahal itu cuma muter-muter aja. Tapi ini for the case, for questions yang kalian nggak tahu. Kalau question yang kalian tahu, jawab as precise as possible. Gitu sih, Dir. Baik. Terus kita udah sampai nih Kak, ke pertanyaan terakhir dari Latifah Hairani. Nah, menurut Kakak, gimana tips untuk menarik perhatian dan juga ningkatin partisipasi dari para audiens untuk menyampaikan materi yang terbilang cukup berat gitu? Oke. Jadi ya audience pasti bakal bingung dan they try to find any way possible to understand the topic before the speaker explain to them regarding the topic. Tapi cobalah untuk melihat kira-kira topik ini tuh secara umum orang tuh bakal mengerti tuh sampai extent yang mana. Contohnya kita ngomongin COVID-19. Mungkin kalau orang masih ngomongin protokol, ngomongin tentang gimana caranya menjaga physical distancing, orang umum tuh masih bisa mengerti. Tapi kalau udah ngomongin karakteristik virus COVID-19, pandemi COVID-19, kayak misalkan dia ini menyebarnya itu lewat metode yang gimana, itu kan udah sangat teknis dan sangat science-based yang orang-orang kedokteran atau kesehatan yang ngerti. Nah, cobalah untuk memastikan biar teman-teman itu menggunakan story atau cerita yang benar-benar mengakomodasi hal-hal yang sulit tadi. Misalkan, udah tahu COVID-19 itu kalau udah bahas karakteristik virusnya, itu sangat teknis. Cobalah untuk mengambil apa yang umum dari teknisnya. Misalkan, kita tahu nih COVID-19 ini dia terbuat dari elemen, ini gue nggak tahu sih nggak salah sih, ini terbuat dari elemen ini. Dia fungsinya gini-gini. Coba ambil yang misalkan, oh kayaknya yang penting tuh fungsinya aja deh. Oh, jadi kalian bisa jelasin gini, virus COVID-19 memiliki karakteristik di mana salah satu fungsi yang bisa diaktifasi adalah mereka itu gampang sekali menyebar melalui droplet. Nah, cobalah untuk merangkai katanya itu ambil yang umum dari yang teknis. For cases where the topic is very technical, biar audiens itu juga tahu, oh ini tuh intinya tuh ini loh. Karena in public speaking, kita tuh emang ngasih yang penting-penting aja. Yang nggak penting itu let the audience find by themselves. Biar mereka cari sendiri. Karena yang mereka butuhkan adalah garis besar atau garis inti dari pembicaraan kita. Gitu sih, kalau dari. Baik, makasih banget nih Kak untuk menyempatkan waktunya, untuk memberikan ilmu-ilmu yang sangat berharga, berguna untuk aku dan juga partisipan-partisipan lainnya. Jadi, kita udah sampai di penghujung acara nih para partisipan. Terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, telah mendaftar ke Holiday Be Ready webinar yang diselenggarakan oleh Trust Project. Sampai jumpa di
webinar selanjutnya, jangan lupa untuk tetap follow Thirst Project Indonesia dan perhatikan update-update mengenai rekrutmen volunteer dan juga tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita selenggarakan selanjutnya. Terima kasih, saya moderator Indira Joan Cecilia, pamit undur diri. Oke, terima kasih Indira dan teman-teman semua. Sukses selalu. Terima kasih, sukses juga Kak. Have a nice day. Oke, thank you ya. Sama-sama.